Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 4 November 2020. Sejumlah informasi mengenai perkembangan penanganan pandemi di tanah air akan hadir dalam tayangan berikut. Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan obat COVID-19 hingga Desember 2020. Penyediaan obat ini diproduksi industri farmasi nasional dan telah didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui kantor Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Batam Kepulauan Riau menjaring puluhan warga tidak memakai masker. Hasilnya, 2 orang ditemukan reaktif dalam penegakan disiplin protokol kesehatan itu. Satgas Penanganan Disiplin Protokol Kesehatan di Pontianak menjaring 415 pelanggar. Razia ini digelar karena Pontianak kembali berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Bersama saya Sugarto Purnama, inilah rangkaian berita penanganan COVID-19 selengkapnya. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan pemerintah telah memastikan ketersediaan obat COVID-19 mencukupi hingga akhir bulan Desember 2020. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers secara daring di Istana Presiden Selasa 3 November menjelaskan penyediaan obat untuk penanganan COVID-19 telah mengacu pada protokol tata laksana COVID-19. Sebagian besar obat tersebut telah diproduksi oleh industri farmasi nasional dan bahan bakunya telah masuk ke Indonesia sejak awal April 2020. Per 31 Oktober 2020, obat sudah didistribusikan ke 34 Dinas Kesehatan Provinsi dan 779 rumah sakit. Pemerintah juga telah mempersiapkan kondisi laboratorium dan ketersediaan reagen PCR sebanyak 795.000 spesimen dan reagen RNA sebanyak 686.000 spesimen. Saat ini pemerintah menyiagakan 422 laboratorium pemeriksaan PCR dan tes cepat molekuler TCM di seluruh Indonesia. Hingga Selasa 3 November, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 418.375 orang, dengan penambahan kasus sebanyak 2.973 kasus. Sebanyak 349.497 orang telah dinyatakan sembuh dan 14.146 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 57 warga terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Pasar Botania 1, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa sore 3 November. Mereka yang terjaring langsung didata dan dipasangi rompi pelanggar protokol kesehatan, serta dilakukan tes cepat. Hasilnya, 2 orang ditemukan reaktif. Pejabat sementara Gubernur Kepri Bahtiar Burhanuddin yang memimpin langsung razia tersebut mengingatkan pemerintah daerah kabupaten kota di Kepulauan Riau untuk melakukan seni pendekatan penegakan disiplin protokol kesehatan secara masif dan humanis. Hal ini dikarenakan saat ini masih banyak warga yang perlu diedukasi terkait pentingnya protokol kesehatan tersebut. Meski begitu, sejak penegakan protokol kesehatan diterapkan di Batam pada September 2020 lalu, tercatat hingga saat ini tim Satgas COVID-19 telah melaksanakan Perwako nomor 49 tahun 2020 tentang protokol kesehatan sebanyak 13 kali. COVID ini kan rumusnya semakin tinggi interaksi antar manusia, 2 orang atau lebih, potensi penularannya juga semakin tinggi. Apakah itu kegiatan ekonomi, apa itu kegiatan sosial, dan berbagai sosial dan aktivitas manusia lainnya. Sepanjang itu interaksi manusia 2 lebih berlangsung, semakin intens dia, maka peluang penularan akan terjadi. Nah itu tadi lagi-lagi nih, bagaimana kalau kita selesai, maka perlu seni lapangan. Dalam razia protokol kesehatan ini, PJS Gubernur Kepri dan PJS Wali Kota Batam turut membagikan masker sebagai upaya pencegahan dini COVID-19. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Tim Gabungan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan terdiri dari Satpol PP, Satlantas, dan Sabara Polresta Pontianak menggelar razia prokes di sejumlah kafe di kawasan Kecamatan Pontianak Utara Selasa 3 November 2020. Dari hasil kegiatan, petugas berhasil menjaring 415 pelanggar. 162 orang diantaranya diberi sanksi kerja sosial dan 253 orang lainnya termasuk pemilik kafe harus menyelesaikan hukuman administratif. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Syarifah Adriana menjelaskan, menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan berdampak pada melonjaknya angka penyebaran dan angka kematian akibat COVID-19, sehingga mengubah status Kota Pontianak menjadi zona merah. Pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya membantu pemerintah untuk keluar dari status zona merah dengan melakukan razia hingga 3 kali dalam 1 hari. Sampai saat ini itu sudah didapat 415 pelanggar. Nah, kemudian dari 415 pelanggar ini 162-nya masyarakat itu yang melaksanakan kerja sosial. Jadi selebihnya itu denda paksa. Denda paksa yang kita terima sampai kemarin itu sudah 112 juta. Jadi kalau ditambah hari ini berarti sudah 115 juta. Nah, kalau ini zona merah mungkin kita hantam lagi di sore. Jadi bisa 3 kali. Masker semuanya tetap ditertibkan. Jadi bukan hanya KP, tetapi intinya kepada semua masyarakat wajib menggunakan masker. Adriana menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan merujuk pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dengan demikian, per tanggal 4 November 2020, pihaknya akan menindak tegas terhadap pelanggar prokes di Kota Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Ingat selalu pesan ibu pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak dari kerumunan agar rantai penyebaran COVID-19 bisa teratasi. Nantikan kehadiran kami kembali pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 esok pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.